Saya ikut PNS, apa soalnya? Tono, Tini, dan Tony menjaga warnet. Tono tidak bisa bekerja di waktu pagi karena kuliah. Tini tidak bisa kerjasama dengan Tony karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja mereka bisa kerjasama? Apa ini tak bermutu? Ini orang tak paham agama. Kenapa bisa masuk soal macam itu? Habis waktu kuliah S1, S2, begitu ikut tes, cuman mencari Tono, Tini, dan Tony. Tak mau saya jawab. Udah tengok ini saya lewatkan, udah lewatkan saya jawab. Selesai, keluar tes, saya tengok kawan stres. Kau kenapa stres? Habis waktu gue. Siapa yang menghabiskan? Tono, Tini, dan Tony. Saya tak mau. Kenapa gini bang? Kau memang bukan yang pertama, tapi kau yang terakhir. Tak ada. Tapi kalau kawan yang nanya, kenapa kau gini tadi? Mau kita tambah satu lagi. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Pertama, syirik. Uququl walidain, durhaka pada orang tua. Insya Allah kita tak ada durhaka. Itu orang Medan tuh keras sekali cakapnya sama emaknya. Memang begitu gaya dia. Bukan durhaka. Mak, sini ntar mak. Kasar dia. Enggak, memang begitu bawaannya. Hatinya lembut itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama syirik, yang kedua durhaka, yang ketiga syahadatul zur, kesaksian palsu. Berapa kali kita memberikan kesaksian palsu? Yang pertama, aku bersaksi orang ini layak, orang ini pantas, padahal dia tak layak. Kita sudah memberikan kesaksian palsu. Ustaz Somad, tengok, saking kuatnya suara saya, bebunya saking kuat. Ustaz Somad, iya, kalau calonnya tinggal dua calon, dua-duanya tak baik, yang satu setan, satu iblis. Mana yang kita pilih? Pilih setan. Kenapa? Karena kau tak memilih setan, iblis akan naik. Akhaffud dararain, ada dua mudarat, pilih mudarat yang teringan. Masuk dalam hutan, pilihan cuma dua, mati sama makan babi. Pilih mana? Makan babi. Sepakat mau makan babi semua ya? Babi. Udah mau mati, udah 3 hari tak makan. Lewat babi, apa antai babi itu? Apakah perlu disembelih dengan nama Allah Pak Ustaz? Tidaklah. Dia sudah mau ditombak, potong babi itu bakar. Nah, colek-colek sama kecap sedikit. Ada. Tak perlu bagi Allah barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Dah. Sementara dapat pisang. Sesudah dapat pisang, tinggalkan babi, makan pisang. Jangan nanti datang kawan makan pisang. Ini ada pisang. Ah, biarlah enak rupanya babi. Tanya. Begitulah nanti berijtihad. Kalau sudah sampai final masanya, pilih yang hobi kepada pengajian, maka pemimpin akan mencetak. Siapa yang sanggup jalan kaki dari Yaman sampai ke Maroko, Darul Bayda, silakan jalan kaki mencari fakir miskin. Tidak ada. Kenapa? Zakat luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya duit 100 juta, maka zakatnya 2,5%. Jika 2,5% dari 100 juta, berapakah zakat yang mesti dikeluarkan? 2,5 juta. Itu bahan untuk ujian CPNS Badan Kepegawaian Negara. Jadi kalau pemimpin Islami, soal-soal CPNS-nya Islami. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1.500 km. Kecepatan cahaya per detik 300.000 km. Jika kecepatan cahaya 300.000 km per detik, berapakah waktu yang dibutuhkan untuk Isra Mi'raj? Bisa jadi soal CPNS. Kalau apa? Badan Kepegawaian Daerah Negara paham, suka ngaji. Hadir hari ini kan? Saya ikut PNS, apa soalnya? Tono, Tini, dan Tony menjaga warnet. Tono tidak bisa bekerja di waktu pagi karena kuliah. Tini tidak bisa kerjasama dengan Tony karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja mereka bisa kerjasama? Apa ini tak bermutu? Ini orang tak paham agama. Kenapa bisa masuk soal macam itu? Habis waktu kuliah S1, S2, begitu ikut tes, cuman mencari Tono, Tini, dan Tony. Tak mau saya jawab. Udah tengok ini saya lewatkan, udah lewatkan saya jawab. Selesai, keluar tes, saya tengok kawan stres. Kau kenapa stres? Habis waktu gue. Siapa yang menghabiskan? Tono, Tini, dan Tony. Saya tak mau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
betapa pentingnya pendidikan agama. Sekarang anak bapak ibu yang sekolah di Islamic boarding school, mantap. Anak kau sekolah mana? Pesantren. Nah, kampungan. Anak ibu di mana? Islamic boarding school. Sekarang mana? SDIT, SMPIT. Tapi yang bisa sekolah ke sana siapa? Daftar ulangnya 14 juta. Maka siapa yang bisa mengangkat itu? Keadilan pemimpin, dimasukkannya pendidikan agama dalam sekolah umum. Allahu Akbar. Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Maka sarjana-sarjana dari IAIN, UIN masukkan. Tidak bisa PNS, tak apa-apa. Dari mana? Honda. Apa itu Honda? Honor daerah. Bisa. Disitulah masuknya 20% anggaran pendidikan. Masuk. Kenapa? Karena ada niat memperbaiki umat. Yang pertama ulama, yang kedua adalah umara. Ini kerjasama dan sama-sama bekerja. Kenapa mikrofon ini bisa saya pegang? Karena jari tak sama panjang. Andai jari ini jempol semua, bisa megang? Mana bisa? Mesti ada. Siapa ini? Ini telunjuk, ini pemimpin. Pemimpin kalau nampaknya jalan berlubang, aspal besok. Coba kalau saya yang nunjuk, makin tambah lubang. Gitu. Gitu. Tunjuknya tanah lapang, muncul tenda besar. Nampaknya masjid tahu betul, gitu. Langsung, langsung, entahlah. Begitulah hebatnya. Ini pemimpin. Makanya nanti kalau ada orang sikit-sikit begini sikit pemimpin. Beda kalau sedang foto, kalau foto memang gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Datang bininya bertanya, kenapa gini bang? Kalau yang pertama dan itu dia. Kalau memang itu dulu yang pertama. Tapi kalau itu bukan bini yang pertama, apa jawabnya? Kenapa gini bang? Kau memang bukan yang pertama, tapi kau yang terakhir. Tetap ada. Tapi kalau kawan yang nanya, kenapa kau gini tadi? Mau tambah satu lagi. Kalau dia nanya, ibunya nggak sakit hati, bercanda. Ibu serius sekali. Ustaz ini dari tadi yang disapanya ibu aja, saya laki-laki, tentu memperhatikan perempuan. Masa laki-laki memperhatikan laki-laki? Ada model laki-laki sekarang, kalau lewat anak gadis cuek aja deh. Tapi kalau ada anak lajang ganteng lewat, menitik dia. Oh, na'udzubillah. Yang kau melambai sini, kami antuk kan kepala kau ke dinding. Pos kaki si otak kepala. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nih pasti ada. Tapi di sana mesti ada anak muda. Makanya tengok peran serta pemerintah, lapisan masyarakat dan pemuda. Kenapa tak dibuat di situ orang tua? Orang tua berikan 10 anak muda akan kugoncangkan Indonesia. Kata siapa? Soekarno. Kalau orang tua, apa yang mau digoncang? Pulang saya kuliah, datang 3 orang. 1 pensiunan polisi, 1 pensiunan tentara, 1 pensiunan perusahaan minyak. Ustadz Somad, apa yang bisa kita buat? Kita mau bergoncang. Tangan pun dah bergoncang. Tangan mau digoncangkan. Makanya saya semangat. Kenapa Ustadz kadang-kadang saya tengok semangat, kadang-kadang tak semangat. Tadi ada yang mengatakan Ustadz sakit, katanya tak semangat. Kenapa sekarang semangat? Menengok anak-anak muda ini bangkit semangat. Apalagi sejak beberapa hari ini di Medan banyak yang ngajak saya selfie. Saya tengok di HP-nya umur 23. Apa merek HP gue nih? Kok tahu dia saya 23? Luar biasa. Anak-anak muda ini lah, maka judul ceramah ini langsung berubah. 4. Apa dia? Ulama, penguasa. Andai tadi isinya orang tua semua, tentu berubah judulnya. Saya pun tak pula berdiri, duduk aja. Adapun judul pengajian kita pagi ini adalah bagaimana menghadapi sakaratul maut. Maka dipimpin nih, maka mesti ada pemuda. Mana di antara jari ini yang pemuda Pak Ustadz? Anak muda itu nih. Makanya suka pakai perhiasan. Anak muda kan suka perhiasan. Pemasangan cincin kepada mempelai perempuan. Di mana pemasangnya? Sini. Pernah tak nengok pemasangan cincin? Pasangnya sini. Mana? Pernah. Maka anak muda ini mesti kita jaga. Ini pada hari libur. Hari libur nih kan? Hari Ahad. Padahal tadi pagi sudah nelpon ke pacarnya. Bang, jadi kita jalan-jalan nengok air terjun? Tidak. Aku mau nengok pengajian.
Jadi gimana masa depan? Mau dibawa kemana hubungan ini? Terserah kau lah. Mau putus. Aku pun udah muak sama kau dah. Teganya abang begitu. Ya terserah. Pokoknya putus juga. Nama kau pun udah lama buang dah. Di FB pun sudah ku unfriend. Dah, aku mau hijrah total. Aku mau hijrah, sekali hijrah. Allahu Akbar. Ayolah bang, nanti masalah ongkos minyak pakai mobil aku yang bayar. Ayo kalau gitu. Inilah masalahnya orang muda. Maka anak-anak muda nih mesti dijaga. Anak muda mesti dijaga. Pesta malam sampai jam 2 malam. Keyboard tunggal, lagu ranggut, lagu metal, lagu segala lagu, pakai narkoba, segala macam diminum. Pil rohypnol, Budweiser, vodka, mix campur tua, sampai kopi campur spiritus. Semua dibantai mereka. Akhirnya naik motor kencang, mati. Yang satu pula bonceng anak gadis orang, gembung masuk angin. Kita ikut berperan. Katanya di sini dulu hanya keyboard sampai jam 2 malam, gimana? Sudah tak ada lagi Pak Ustaz. Kenapa? Keluar Perbup peraturan bupati hanya boleh sampai jam 10 malam. Kalau tidak akan ditangkap oleh Bapak Kapolres. Bapak-bapak polisi kita, saya pernah diundang acara, pas acara makan. Pak polisi ayo makan. Enggak, kata. Saya udah suuzon, ini Pak polisi tak mau makan sama saya. Nampaknya dia sakit hati sama saya. Pas dekati, kenapa Bapak tak makan? Sedang puasa sunat Pak Ustaz. Dalam hati mereka mendidih menengok orang-orang main keyboard tunggal nyanyi tak tentu arah. Dipakainya pula rok setengah tiang. Naik ke atas pentas, celana sempit minta ampun. Tolong! Nyanyikan lagu macam. Berapa kali saya pesta nikah anak orang tak jadi masuk. Sampai Ustaz Somadnya, udah kami undang payah-payah ngantar undangan ke rumah Ustaz, kenapa tak datang? Gimana aku mau datang? Baru masuk pintu gerbang udah kalian sambut dengan jatuh bangun aku mendengarmu. Oleh sebab itu maka ini kalau kita selamatkan, pemimpin menyelamatkan dengan perda, perbu, pergub, perwaku. Dan orang tua menyelamatkan, tunjuk ajar. Anak muda ibu mesti selamatkan. Ibu tak pernah berhenti mulut. Kau pergi sama-sama, pulang sama siapa, jam berapa, duit mereka. Tiba-tiba HP anak tu tinggal, lupa dia bawa. Ibu miss call, nampak nama ibu muncul, security ganas. Tak apa-apa bu, tak apa-apa. Kenapa Ustaz dari tadi ibu? Karena ibu lah yang bersama dengan anak lebih lama daripada bapak. Adapun bapak itu Pak Tohid jarang di rumah. Pergi pagi pulang petang, peras keringat banting, tulang tunggang langgang lintang pukang. Maka yang membesarkan itu ibu. Maka jangan heran kalau ada orang mengatakan memang dah dasar kau anak hantu. Apa kata anaknya? Emakku itu anak ini.